Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu sehat semua di sana dan selalu meningkatkan imunitas masing-masing individu agar nanti kita terhindar dari bahaya COVID-19. Dan izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan bagi kelas 12 ini untuk kelas 12 ya. Jadi yang judul saya ini adalah perencanaan produksi massal, itu bagian dari bab yang ada di mapel produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 semester ganjil ini. Jadi pada semester ganjil ini nanti akan dibagi menjadi 6 bab. 6 bab itu nanti akan saya menggunakan metode pembelajaran e-learning dan medianya itu e-learning dengan YouTube ya. Dan nanti saya harap kita saling sharing, saling belajar apa sih yang menjadi hambatan kita dalam proses pembelajaran online seperti ini. Saya akan berusaha untuk terbuka bagi kalian apa keluhannya. Yang jelas untuk sinyal ataupun untuk kuota mohon untuk jangan dikeluhkan karena ini adalah bagian dari proses pembelajaran kita. Dan untuk komentarnya apa saja yang menjadi keluhan kalian mungkin bisa kalian komen di video di bawah ini. Dan untuk mengikuti segala proses materi yang saya sampaikan di YouTube ini, silakan kalian subscribe channel saya agar nantinya tidak ketinggalan materi-materi apa saja yang akan saya sampaikan. Dan untuk materi pertama itu ada di kelas 12 ini. Oh ya, selamat bagi kalian yang sudah masuk ke kelas 12. Tetap jaga terus semangat kalian belajar di masa pandemi ini, khususnya di online ini, masa daring ya. Otomatis kalian jangan terlalu slow ataupun menganggap remeh, karena nantinya pasti akan dievaluasi lagi apakah kalian pantas untuk naik kelas 12 ataupun lulus ya. Kelas 11 itu naik ke kelas 12 ataupun yang kelas 12 itu lulus. Dan kita pertimbangan lagi, karena walaupun belajarnya online, kendala kalian apapun sama, saya juga memiliki kendala juga, karena saya harus mengupload video, mengupload materi, mengupload perencanaan pembelajaran saya, terus mengupload hasil penilaian kalian, evaluasi kalian juga, itu butuh online juga. Jadi saya juga selain itu meningkatkan gimana caranya saya itu tidak ketinggalan dalam proses pembelajaran ataupun strategi pembelajaran apa yang harus saya terapkan pada masa pandemi ini. Dan untuk tidak lama kita bercuap-cuap di awal, jangan sampai lupa kalian untuk like ataupun subscribe agar nantinya kalian tidak ketinggalan materi apa saja yang akan saya sampaikan dan mengkomen apa saja yang kalian kurang pahami. Jadi kita saling sharing dan jangan lupa untuk mengisi presensi setiap materi yang saya sampaikan. Jadi materi presensi yang saya sampaikan kemarin itu sudah terbagi rincian materi pertemuannya. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu apa saja itu sudah ada. Dan ulangan harian pertama, kedua, 3 sampai ke 5 itu pasti ada juga. Baik, untuk perencanaan produksi massal, itu artinya kompetensi dasar yang harus kalian penuhi adalah kalian harus mampu menganalisis perencanaan produksi massal ya. Dan untuk keterampilannya kalian mampu membuat perencanaan produksi massal. Nanti akan saya berikan penugasan akhirnya nanti kalian membuat semacam produksi, baik itu produksi entah kerajinan, entah keterampilan, entah apa yang kalian bisa. Yang penting nanti kita bersama-sama untuk belajar gimana caranya kalian mampu memproduksi, mampu memasarkan, dan mampu menghasilkan. Jadi untuk tahap pertama ini kan dia akan saya tuntut untuk membuat sebuah perencanaan. Nah, perencanaan seperti apa nanti akan saya paparkan. Jadi saya di
kata konsepnya itu untuk perencanaan produksi massal itu ada konsep produksi massal, keuntungan dan kekurangan produksi massal, proses perencanaan produksi massal. Ya, ada 3 ya. Baik, untuk yang pertama, ya, konsep produksi massal. Jadi nantinya dalam konsep produksi massal itu produksi massal ataupun disebut mass production itu adalah pembuatan suatu produk pembuatan suatu produk dalam jumlah yang sangat besar dengan menggunakan metode produksi padat modal secara berkesinambungan. Ya, itu di dalam istilah produksi massal itu dipopulerkan oleh suplemen artikel 1926 di Encyclopedia Britannica yang didasarkan kepada korespondensi dengan Ford Motor Company. Dan di sini pun konsep produksi massal itu memiliki karakteristik ataupun juga pengertian produksi massal ini bisa diartikan sebagai bahasa yang mudah diingat aja. Produksi massal itu bidang yang beragam tetapi umumnya dapat dibandingkan dengan produksi kerajinan dan atau manufaktur. Jadi bidang-bidang yang beragam, nanti kalian bisa juga membandingkannya dengan produksi kerajinan ataupun manufaktur. Dan di sini pun juga memiliki teknik produksi. Jadi teknik produksi itu dari awalnya produksinya itu berupa teknologi yang belum ada robotnya sampai sekarang sudah memiliki robot. Nah, di sini saya akan membagi karakteristik produksi massal itu menjadi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Itu fixed rate. Fixed rate itu artinya tidak bisa diubah begitu saja. Jadi otomatis yang namanya produksi massal itu harus butuh proses intinya. Jadi tidak mudah untuk merubah, misalkan yang bikin donat, jelek hasilnya, terus langsung simsalabim abrakadabra, itu nggak mungkin. Pasti ada prosesnya, akan beli tepung lagi, beli telur lagi, dan beli adonan lagi, dan mengaduk adonannya tersebut dan munculnya lagi. Nah, itu dia. Selanjutnya, fasilitas dirancang untuk satu macam produk. Iya, benar. Donat misalkan nggak mungkin donat itu sama dengan kalian membuat nugget ya, itu nggak sama. Otomatis tujuan kalian minimalisasi handling. Perubahan mesin sangat mahal, umur panjang. Ya, ini termasuk karakteristik produksi massalnya. Pengadaan bahan baku harus kontinu, itu dia. Jadi tidak harus berhenti sampai di situ ya. Kalian harus berkontinu ataupun berkelanjutan memikirkan apa saja sih bahan bakunya, walaupun yang satu habis, jadi ada alternatif lainnya. Seperti misalkan minyak bensin motor kan sekarang sudah beralih, dari dulunya diambil dari pengeboran, sekarang sudah beralih untuk mencarinya ataupun menggantinya dengan minyak kelapa sawit gitu. Jadi harga yang selanjutnya adalah harga produksi bisa murah karena dia memiliki teknologi ataupun mesin-mesin ataupun faktor produksi yang menunjang mereka. Selanjutnya fixed cost tinggi, variable cost rendah, break even point tinggi. Jadi fixed cost ini adalah biaya tetap tinggi, variable cost-nya rendah, ya macam-macam keluarannya rendah. Titik break even point itu titik keseimbangannya juga harus tinggi. Jadi jangan sampai titik break even point-nya itu rendah, karena nanti kalau rendah kalian akan menekan rugi. Selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan produksi massal. Nah, keuntungan dan akurasi produksi massal ini
itu saya bagi menjadi 4 bagi keuntungan dan kekurangan. Keuntungan produksi massal itu pertama adalah akurasi dan otomatisasi tinggi. Di sini banyak barang yang diproduksi dan semuanya adalah barang standar. Hal ini akan menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi, yang mana nantinya jalur perakitan bisa diatur sedemikian rupa. Dan dengan demikian, jadi intinya barang menerima otomatisasi tingkat tertinggi. Jadi nantinya dari adanya produksi itu kalian harus memiliki akurasi yang bagus, sehingga nanti tingkat otomatisasinya juga akan tinggi. Biaya tenaga kerja lebih sedikit. Untuk mendukung keakurasian, dilakukan pembagian kerja. Di setiap pekerja berfokus pada pekerjaan individualnya. Produksi massal membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih sedikit. Nah, itu ya, karena nanti divariabelkan dengan mesin-mesin yang ada. Jadi untuk zaman dahulu paling banyak yang menggunakan manusia, tapi untuk zaman sekarang itu kalian harus bersaing dengan namanya teknologi ya, teknologi seperti robot dan lain sebagainya. Maksudnya tinggal produksi cepat. Tinggal otomatisasi yang tinggi menyebabkan mesin bertenaga dan akibatnya ada peningkatan laju produksi. Nah, ini dia yang menjadi keuntungan. Jika kalian menjadi pengusaha sukses, kalian harus memikirkan gimana caranya agar produksi kalian cepat, kalian mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Sedikitnya pengeluaran per unit. Biaya individu yang rendah merupakan fitur utama dari produksi massal. Penggunaan alat otomatisasi ini itu dapat memastikan kalian bekerja dengan lebih cepat dari biasanya. Penggunaan peralatan ini bisa menghasilkan biaya individu itu lebih sedikit. Jadi lebih condong kepada teknologi yang bisa menghasilkan banyak produksi ya. Jadi kalian tidak harus berpikir bagaimana caranya nanti kalian sebagai seorang pengusaha itu harus memikirkan biaya tenaga kerja yang lebih banyak. Otomatis nanti dengan adanya teknologi itu akan mempermudah kalian untuk mengatur lagi cost yang kalian punya. Kekurangan produksi massal itu antara lain kekurangannya sumber daya yang terbuang. Kadang-kadang jika kalian salah dengan desain produk, seluruh siklus produksi akan terpengaruh. Tentunya dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang sangat besar. Ya, bisa jadi kalian misalkan membuat donat kalian sudah membuatnya, beberapa karyawan membuat ini, menggorengnya ataupun mengaduk adonannya. Nah, di sanalah kalian akan merasa terbuang jika desain yang kalian rancang dari awal itu tidak diterapkan dengan sempurna ataupun sebaik mungkin. Selanjutnya adalah tidak ada jaminan. Produksi massal sangat penting untuk menentukan tingkat keberhasilan produksi massal. Namun, tak ada jaminan bahwa produk akan laris di kalangan konsumen. Saya nggak percaya dong. Sekarang aja deh, contohnya dulunya deh yang namanya geprek. Geprek itu untuk makan mungkin banyaknya orang datang, maksimal dalam satu hari itu bisa sampai 30. Tapi untuk masa sekarang ini paling 10 saja itu, atau 5 itu udah gimana? 5 itu udah syukur, alhamdulillah sekali ya. Untuk para pengusaha produsen ataupun produksi, para produsen ini itu sangat tidak ada jaminannya. Wah, itu harus. Selanjutnya lebih banyak biaya untuk bahan. Meskipun pengeluaran keseluruhan per unit berkurang, penggunaan alat mesin otomatis membutuhkan banyak investasi. Selain itu, ada bahan baku yang dirancang selama rencana desain produk yang sangat mahal dan perlu dibeli untuk tingkat produksi yang lebih cepat. Itu ya. Kurang beragam, kesamaan adalah ciri produksi massal. Ya, benar.
kalian tidak sama untuk produksi, berarti itu kalian bukan produksi massal tapi produksi sendiri-sendiri. Nah, nanti harapan saya kalian tidak produksi sendiri-sendiri, jadi kalian akan saya bagi beberapa kelompok satu kelas yang otomatis dekatlah dengan tempat tinggal kalian, itu membuat sebuah macam produk. Nanti kalian saya arahkan kalian ke beberapa produk yang benar-benar itu dicari oleh beberapa konsumen. Nanti silahkan kalian kembangkan. Kalau perlu nanti kita akan carikan bahan bakunya apa, nanti akan kita bareng-bareng stok. Nah, nanti silakan kalian untuk membuatnya ataupun untuk memproduksinya secara bersama-sama, memasarkannya dan membuat produk itu lebih bergengsi ataupun lebih meningkatkan kualitas dari produk itu. Jadi nantinya tugas nantinya saya harapkan kalian bisa semangat untuk mengembangkan ide-ide kalian. Jadi racun saya kepada kalian. Kalau memang racun sebenarnya tidak bisa disebutkan ya, tapi di sini saya sebutkan racun saya. Itu saya harapkan kalian bisa menjadi pengusaha yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri ataupun untuk orang lain. Itu racun saya. Next, selanjutnya perencanaan produksi massal. Jadi sebelum seorang pengusaha melakukan kegiatan atau proses produksi, terlebih dahulu haruslah kalian membuat sebuah rencana produk dan rencana produksinya terkait dengan persoalan mendasar yang harus kalian jawab. Iya, yang harus kalian jawab yaitu yang pertama itu what, barang apa yang akan kalian hasilkan, dan how. Ini sudah masuk konsepnya, Jadi nantinya kalian jangan berpikir, aduh apa ya usaha yang saya buat, apa ya yang kira-kira yang kita bisa produksi. Ini yang pertama ya, what. Yang kedua adalah how, bagaimana cara memproduksinya dan berapa banyak yang akan dihasilkan. Perencanaan produk ini bersifat lebih luas dari perencanaan produksi, karena perencanaan produk menunjukkan kebijakan perusahaan yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek, ya, atau bersifat taktis. Dan nantinya juga selain what, how, for whom. Jadi nantinya kalian akan membuat perencanaan apa barang yang akan kalian produksi, bagaimana cara kalian memproduksi, ataupun berapa banyak yang akan dihasilkan, dan for whom, untuk siapa sih barang itu yang akan kalian jual, untuk siapa. Nanti kalian akan konsepkan sendiri. Nanti konsepnya itu untuk tugas pertama nanti akan saya berikan seperti itu. Jadi kalian cukup membuat kelompok, saya serahkan kepada kalian untuk kelompoknya satu orang mungkin 2 sampai 3. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah perusahaan kecil-kecilan ataupun sebuah konsep kelompok pengusaha kecil. Jadi saya menyebutnya pengusaha kecil ya, kumpulan pengusaha kecil. Jadi harapan saya memang itu pengusaha itu yang keren itu. Nah, di sini perencanaan produk itu merupakan proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Jadi selain itu usaha yang kalian kembangkan itu memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Ya, misalkan deh kelompoknya satu itu memiliki ide untuk mengembangkan donat misalkan. Donat, oke deh, donat itu akan divariasikan, dijual, oke, laku. Terus kok lama-lama kok lakunya nggak keras ya, apa ya salahnya? Di sini nanti kalian bisa konsultasikan ke saya, ataupun nanti kita bersama bareng-bareng bersama-sama
Nanti jangan sampai nanti apa yang kalian kembangkan tuh terkendala masalah-masalah yang tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi mungkin sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, ataupun kurang beragam, bisa nanti ataupun lebih banyak biaya untuk bahan, itu bisa nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Dan kesuksesan kalian berusaha itu merupakan tanggung jawab yang melibatkan banyak fungsi yang ada di dalam usaha kalian yang jalankan nanti. Itu dia. Oke. Nah, ini perencanaan produksi mas adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjutinya sampai produk diperkenalkan ke pasar. Nanti misalkan sudah diperkenalkan ke pasar, misalkan laku, nanti kita akan bahas lakunya seperti apa, itu masuk ke pengawasan nantinya. Selanjutnya terdapat 5 dimensi ya, nantinya akan dimensi yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Ini yang pertama, yaitu biaya pengembangan. Dalam biaya pengembangan ini biasanya salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Nah, ini biaya pengembangan salah satu, ini saya contohkan untuk pengembangan konstruksi ya. Biaya pengembangan konstruksi bangunan nih. Ada jadi dalam bangunan itu biaya pengembangan yaitu pengurusan perizinan dan kuasa pertambangan, biaya pembersihan lahan, biaya pembukaan tambang. Nah, itu bisa dimasukkan dalam biaya pengembangan. Biaya konstruksi misalkan biaya pembuatan prasarana, biaya pembuatan atau pengadaan bangunan, biaya pembuatan atau pengadaan mesin dan peralatan. Itu dia. Wow, ini apa ini biaya produk? Nah, biaya produk itu merupakan biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit, disebut biaya manufaktur dari produk. Jadi biaya produk itu menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Jadi berapa nanti yang akan kalian anggarkan untuk produksi kalian, berapa sih nantinya yang akan kalian dapatkan laba atau ruginya, itu ya. Kualitas produk itu seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk ini pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Atribut dari pengembangan produk atau waktu pengembangan produk. Nah, di sini saya akan dilihat waktu pengembangan produk. Produk itu seperti apa sih waktunya? Jadi waktu pengembangan produk ini itu ditentukan oleh kemampuan sebuah usaha dalam berkompetisi yang menunjukkan daya tanggap sebuah usaha terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerapkan pengembalian ekonomi dari usaha yang kalian bangun ataupun yang kalian kembangkan. Jadi intinya kalian harus mampu untuk berkompetisi nanti produk yang kalian kembangkan itu, yang kalian buat itu tidak tergerus ataupun tidak kalah dari pesaing kalian. Donat tadi yang saya contohkan, donat tadi yang mungkin wujudnya itu hanya bulat, tengahnya bolong, terus ada taburan coklat khususnya. Nanti kalian mungkin bisa bervariasi kan, di atasnya ada keju, ada apa lagi, ada gorengan atau apa gitu, bisa silakan kalian rencanakan. Kapabilitas pengembangan.
Ini merupakan aset yang dapat digunakan oleh sebuah usaha untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Nah, ini ada succession planning, leadership, decision making, governance, and support, people development. Ini harus kalian dapatkan ya, kapabilitas pengembangan. Jadi jangan sampai kalian mengembangkan sesuatu itu asal-asalan. Selanjutnya, dalam produksi massal ini ada tahap perencanaan yang harus mencakup langkah-langkah kerja kalian yang berdasarkan langkah-langkah tersebut. Selanjutnya, rencana itu dilaksanakan pada tahap implementasi. Implementasi itu fakta di lapangan. Dan tahap pengendaliannya. Perhatian utama dari kegiatan itu adalah melihat kemajuan yang dibuat dalam mencapai target yang dilakukan. Nah, pengadaan dan procurement, instalasi peralatan seperti ini itu berlangsung sekali saja dalam periode setengah dasawarsa bagi perusahaan manufaktur. Bagi usaha yang kecil menengah itu mungkin sekitar setahun ataupun setengah bulan ataupun beberapa tahun gitu. Biasanya 5 tahun itu udah harus ganti biasanya untuk barang peralatan gitu. Nah, di sini ada beberapa proses persiapan produksi terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti perencanaan. Urutan prosesnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada penjadwalan waktu. Jadi kalian harus menjadwalkan waktu kalian kapan nantinya saya akan membuat usaha tersebut. Jangan sampai nanti waktu yang saya gunakan saksit jangan. Selanjutnya pemilihan peralatan seperti apa yang kalian gunakan. Peralatan di rumah boleh menggunakan peralatan yang ada di tetangga sebelah boleh, silakan. Kalau tetangga yang mengizinkan, silakan. Pengerjaan dengan berkah. Nah, pengerjaan dengan berkah ini jangan sampai peralatan yang kalian pinjam atau kalau pakai itu jebol ataupun bocor ataupun rusak ataupun pecah ataupun patah. Wah, bukan hati aja yang patah ya, tapi juga berkah juga bisa patah. Mobilisasi personalia. Nah, mobilisasi personalia ini juga harus kalian perhatikan. Ya, kalian pergi ke warnet ataupun kalian pergi ke toko adonan itu butuh ya mobilisasi. Mobilisasi itu misalkan biayanya berapa? Itu harus kalian masukkan ke dalam sebuah barang. Pembelian material itu juga harus dianggarkan juga ataupun harus direncanakan juga. Jangan sampai kalian beli donat satu ataupun buat donat untuk 10 orang kan cuma belinya untuk 2 orang misalkan, itu kan sama aja mubazir ya, buang-buang waktu juga ataupun berlebih juga buang-buang. Itu harus kalian pertimbangkan takarannya. Selanjutnya pembagian pekerjaan ini juga jangan sampai nanti dalam satu kelompok itu yang A bekerja yang B tidak. Silakan jadi bagi yang A di bagian produksi, yang B nanti bagian finishing, yang C nanti bagian marketing. Boleh silakan lakukan. Selanjutnya adalah proses perencanaan sebuah produk. Proses perencanaan sebuah produk itu yang pertama adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan sebuah produksi. Nah, di sini ada berapa nih? 8, 9 ya, 9. Pertama itu jumlah kebutuhan produksi per produk selama produksi tersebut. Kebijakan persediaan terhadap jumlah persediaan dan baku. Kebijakan kapasitas mesin atau kapasitas produksi. Tersedianya fasilitas produksi seandainya terjadi penambahan dan pengurangan kapasitas produksi. Tersedianya bahan baku dan bahan penolong serta tenaga kerja. Bahan penolong itu bukan minta tolong ya. Misalkan bahan baku buat tepung itu ada, boleh mungkin tepung sirip, mungkin dari kentang ataupun dari tepung lainnya yang hampir sama isinya untuk produksi. Jumlah produksi ekonomis itu harus kalian buat.
harus kalian pertimbangkan jadwal produksi dalam periode tanggal tertentu, skala produksi, termasuk dampak dari lamanya proses produksi. Selanjutnya langkah-langkah perencanaan produksi. Nah ini langkah-langkah yang pertama itu kalian harus meneliti dan mengembangkan produk. Jadi bagi seorang wirausaha, penelitian produk yang dilakukan dibedakan atas penelitian terhadap produksi maupun pada produk yang dihasilkan. Jadi dari bagian penelitian proses produksi itu untuk berbagian terhadap proses produksi yang sedang berjalan, baik produk yang sedang berjalan maupun untuk terciptanya produk baru tertentu. Misalkan kan tadi donat tadi sudah dibuat di tangan kalian, sama persis bagi kalian, kan tidak ada pengembangan sama sekali. Itu otomatis produk yang kalian buat ataupun produksi itu lambat akan kalah dengan produk yang sudah lama berdiri ataupun sudah lama dibuat. Penelitian produk untuk perubahan yang kedua adalah penelitian produk. Di sini kalian dituntut untuk perubahan ataupun perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen kalian masing-masing. Ya, saya rasa kalian tahu lah konsumen kalian seperti apa. Mencari gagasan dan seleksi produk. Jadi gagasan. Tahapan ini itu ada masuk dalam rangka pengembangan produk. Jadi gagasan apa yang kalian dapatkan dan itu dapat berasal dari pasar atau konsumen, teknologi yang ada atau digunakan, dan dari pihak ketiga atau biasanya pihak ahli. Atau mungkin kalian bisa pihak ahli ataupun dari keluarga kalian juga kasih masukan, oh apa sih baiknya itu ya. Seleksi produk ya, tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk untuk yang terbaik berkaitan dengan produk, sehingga gagasan yang dimanfaatkan adalah gagasan-gagasan yang tidak akan mengakibatkan perusahaan ataupun usaha kalian itu merugi. Yang harus kalian gagas ataupun yang harus kalian kembangkan itu ada 3 ya: kelayakan finansial, kesesuaian operasi, dan potensi pasar. Jadi ada 3 alat yang digunakan untuk menguji apakah suatu gagasan kalian itu dapat dikembangkan atau tidak. Kalian harus menilai kelayakan finansial kalian bagaimana, layak enggak, bagus enggak, ataupun kalian belum punya modal. Ya modal nggak hanya berupa uang, itu banyak variasinya, bisa pelatihan ataupun bisa perlengkapan, itu juga bisa dilakukan. Nanti kalau di sini ada kelayakan finansial, kalian harus melihat lagi uang kalian berapa. Bisa kalian 500 bisa berguna nggak? Bisa. 3. Desain produk pendahuluan. Sebelum ditetapkan desain produk kerja yang akan dikembangkan, ada beberapa hal ya yang harus dilakukan oleh wirausaha. Tentuan bentuk serta fungsi produk baru yang akan diproduksi. Pemilihan bahan yang akan digunakan dengan mempertimbangkan pertama kebutuhan jenis, harga dari bahan yang akan digunakan, biaya pemprosesan bahan atau biaya proses produksi, dan yang terakhir itu kesempatan diversifikasi ataupun diversifikasi itu ibaratkannya kalian merubah produk kalian sedikit saja, itu bisa diversifikasi. Selanjutnya pengujian, yaitu dimaksudkan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen maupun secara teknik. Nah, itu yang harus kalian lakukan dalam proses pengujian. Desain akhir apabila hasil pengujian produk tersebut layak untuk dikembangkan, maka dibuatlah desain akhir. Baru deh kalian buat desain akhir. Menetapkan skala produksi. Nah, dalam menetapkan skala produksi itu ada beberapa yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu adanya tahapan-tahapan penetapan skala produksi. Yang pertama itu ada routing. Routing itu adalah tahap penetapan dan menentukan urutan proses produksi dari mulai bahan baku sampai barang jadi. Scheduling itu adalah jadwal kalian proses produksi, kegiatan operasi proses produksi sebagai alat satuan ataupun dispatching.
tahap menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah. Follow up itu tahap menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mengoordinasi seluruh perencanaan kegiatan proses produksi. Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam menentukan skala produksi. Skala produksi yaitu wirausaha itu jangan sampai tujuan kalian itu tidak sesuai dengan skala produksi yang sudah kalian tetapkan. Itu ya, itu prinsip. Yang selanjutnya memperhatikan prinsip praktis dan kesederhanaan. Yang mana nanti skala produksi harus mudah dilaksanakan oleh siapapun dan bersifat sederhana. Jangan susah dulu. Kalian harus simpel dulu membuatnya. Selanjutnya skala usaha bermanfaat dalam memberikan skala usaha. Jadi di sini kalian harus memberikan manfaat dalam memberikan analisis dan klasifikasi mengenai kegiatan proses produksi kalian. Yang ketiga, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam skala produksi. Ya, ini harus kalian perhatikan juga, harus kalian pertimbangkan juga ya dalam skala produksi. Yang pertama itu adalah sifat proses produksi. Sifat proses produksi itu bisa ada berapa ya? Ada 2. Jadi sifat produksi yang harus kalian terapkan itu pertama atas dasar pesanan. Jadi jika perusahaan menggunakan proses produksi atas dasar pesanan, maka baik spesifikasi maupun jumlah produk didasarkan atas pesanan yang masuk sesuai dengan permintaan pihak pemesan. Ya, di sini pesanannya produksi massal. Produksi massal jika perusahaan menggunakan proses produksi massal ataupun usaha akan menggunakan produksi massal, maka baik jenis maupun jumlah produksi tidak didasarkan atas pesanan, melainkan atas apa yang diputuskan tim ataupun kelompok usaha kalian ataupun perusahaan kalian. Contohnya, perusahaan memproduksi secara massal kemeja pria yang ada di toko-toko itu yang kalian lihat itu ada ukuran SML ataupun XL ya. Rata-rata banyak ukuran XL juga. Dan saya jualan pun juga hampir kebanyakan nanyakan XL. Masih ada ukuran XL nggak untuk baju? Ataupun ada ukuran XXL nggak untuk bajunya? Gitu. Namun perusahaan juga memproduksi kemeja atas dasar pesanan. Misalnya kemeja dengan desain khusus sesuai permintaan konsumen, kemeja dengan ukuran ekstra, ataupun kemeja yang berwarna batik misalkan, ataupun berwarna atau bermotif ya, ataupun berwarna apa gitu, itu juga bisa pesanan juga. Selanjutnya jenis dan mutu produk yang akan diproduksi. Ada 4 ya. Ada sifat produk, apakah termasuk barang yang habis pakai. Selanjutnya kegunaan produk, apakah termasuk barang konsumsi atau barang produksi. Pembiayaan, apakah produksi tersebut tergantung pada biaya satuan atau biaya total. 4. Sifat permintaan, apakah produk tersebut diproduksi atas permintaan musiman atau rutin. Selanjutnya pola atau kebijakan produksi. Ada 3 macam pola kebijakan produksi yang harus kalian kenal, yaitu pola produksi konstan. Jadi distribusi produk dari tahunan ke bulanan yang relatif sama besar setiap bulannya. Dengan pola seperti ini maka akan terdapat ataupun terjadi persediaan. Dengan adanya persediaan, maka kekurangan dan kelebihan penjualan akan diseimbangkan oleh kelebihan dan kekurangan persediaan yang dimiliki. Yang kedua, pola produksi yang bergelombang, yaitu distribusi produk tahunan ke bulanan dengan jumlah produksi dari bulan ke bulan tidak sama besar
tergantung pada besar kecilnya penjualan. Dengan pola produksi demikian ataupun ini, maka di samping jumlah produk yang diproduksi akan naik turun, juga akan berakibat persediaan relatif stabil. Bila penjualan naik, maka produksi akan naik pula. Sedangkan bila penjualan turun, maka produksi akan turun pula. 3. Pola produksi moderat. Distribusi produk tahunan ke bulanan dengan jumlah produksi dan persediaan yang berubah-ubah tergantung pada naik turunnya penjualan. Artinya, naik turunnya penjualan akan berakibat langsung pada naik turunnya baik produksi maupun persediaan. Oke, sudah selesai ya untuk pemaparan materi saya pada materi pertama ini. Semoga nantinya kalian bisa belajar lagi dengan giat dan menyaksikan berulang kali apa yang saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu mengklik subscribe ataupun like ataupun memberikan komentar yang membangun, ataupun kalian bertanya ataupun curhat juga boleh di sini. Silakan dipelajari. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.